Mereka yang mengalami kebangkitan pertama, mereka akan duduk sebagai raja bersama-sama dengan Kristus. Mereka akan menghakimi bersama-sama dengan Kristus. Dan mereka akan menjadi imam-imam Allah. Kalau saudara lihat, saudara sering kali dengar, kita akan menjadi raja bersama-sama dengan Kristus. Memerintah bersama-sama dengan Kristus, saudara. Lalu Anda akan bertanya, siapa yang diperintah? Siapa yang diperintah? Dalam ayat yang Wahyu pasal 20 ayat keempat, di situ dikatakan juga, saudara, untuk menghakimi. Siapa yang harus dihakimi? Dalam kerajaan 1000 tahun, iblis sudah tidak ada lagi. Bagaimana mungkin ada penghakiman? Nah, oke, kita mulai satu-satu. Perhatikan kata menghakimi, supaya kita menghakimi juga. Saudara, kalau kita bicara tentang penghakiman itu, bangsa Israel juga kita bisa hakimi. 12 suku Israel juga kita bisa hakimi, saudara. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda mengalami kebangkitan yang pertama, makanya Alkitab berkata di dalam Lukas pasal 22 ayat 30. Lukas 22 ayat 30. Kita lihat Lukas 22 ayat 30. Lukas 22 ayat 30. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku. Dan kamu akan duduk di atas tahta untuk apa? Menghakimi ke-12 suku Israel. Jadi itu kata penghakiman. Nah, sekarang kita lihat apa arti kata penghakiman di dalam kerajaan 1000 tahun. Kembali lagi. Wahyu pasal 20 ayat yang keempat. Wahyu pasal 20 ayat keempat. Di situ ada kata menghakimi. Jadi kita akan menjadi raja menghakimi. Bersama-sama dengan Kristus menghakimi. Apa arti kata menghakimi? Saudara, kata menghakimi ini kalau saudara lihat dalam bahasa Yunani itu artinya krino. Krino itu bukan cuma, menghakimi itu bukan cuma terbatas pada menyalahkan seorang atau mengkritik seseorang. Saudara, bukan itu. Tapi ada arti lebih luas lagi kata krino ini, menghakimi, yang dipakai dalam kerajaan 1000 tahun. Itu artinya apa? Wewenang dan otoritas. Jadi menghakimi itu dari arti bahasa Yunani krino, dan terjemahannya secara luas dalam kerajaan 1000 tahun itu berbicara tentang wewenang dan otoritas, saudara. Jadi artinya Anda juga mempunyai wewenang dan otoritas untuk mengatur pemerintahan Kristus yang ada. Jadi sudah bukan pemerintahan bumi lagi dunia, tidak. Pemerintahan Kristus yang ada. Makanya Anda sebagai raja yang bersama-sama dengan Kristus memerintah dan menghakimi. Kata menghakimi itu artinya apa? Menjalankan otoritas wewenang yang saudara diberikan untuk menjalankan pemerintahan Kristus selama 1000 tahun. Kalau Anda mengalami kebangkitan yang pertama. Lalu di sini Bapak Ibu Saudara, di situ juga dalam ayat yang ke-6, Wahyu pasal 20 ayat yang ke-6, kita lihat. Wahyu 20 ayat yang ke-6, berbahagia dan kuduslah ia yang mendapatkan bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara dan Kristus dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus. 1000 tahun Anda sering kali dengar, oh kita akan memerintah bersama-sama dengan Kristus. Lalu siapa yang Anda perintah? Ya kan? Anda berkata bahwa imam-imam Allah. Lalu berarti dia melayani. Siapa yang dia layani? Imam-imam Allah berbicara tentang apa? Bahwa kita menjadi pelayan-pelayannya Allah. Perhatikan saudara. Dan memerintah. Dan mereka yang memerintah sebagai raja. Lalu siapa yang memerintah sebagai raja? Yang diperintah sebagai raja adalah mereka-mereka yang masuk di dalam kerajaan 1000 tahun dengan menggunakan tubuh fisiknya. Amin saudara. Nah tugas saudara yang kita diangkat nanti adalah partnernya daripada Tuhan. Kita menjadi sama seperti Tuhan. Dan kita memerintah bersama-sama dengan dia. Menjalankan pemerintahnya Tuhan dalam kerajaan 1000 tahun. Perhatikan. Menjadi imam-imam Allah. Jadi tugas saudara nanti akan melayani mereka-mereka yang masuk dalam kerajaan 1000 tahun dengan menggunakan tubuh fisiknya, saudara. Saudara akan melayani. Saudara akan memerintah bersama-sama dengan Kristus. Anda diberikan mandat, diberikan otoritas, diberikan wewenang. Arti daripada kata kroni, arti daripada kata yang disebut dengan menghakimi tadi, saudara. Saudara, dan itu yang akan terjadi pada saatnya nanti. Sampai kerajaan yang kekal, yaitu Yerusalem baru. Saya tidak bisa lanjut lagi. Karena waktu saya sudah tepat, sudah pas, saudara 1 jam. Dan saya belum selesai dengan bagian yang kedua, bagian yang ketiga. Yaitu dalam Wahyu pasal 20 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat ke-10. Dan bagian yang keempat, Wahyu pasal 20 ayat yang ke-11 sampai ayat 15. Kita akan berjumpa lagi mendatang dalam 2 minggu lagi. 2 minggu lagi kita selesaikan itu dan kita masuk dalam Yerusalem yang baru. Nanti di Yerusalem yang baru saudara tahu seperti apa kota Yerusalem yang baru itu. Apakah itu ilusi? Oh enggak. Itu kota yang sudah dibuat di sorga. Dan kemudian dia turun bersama-sama
nanti bersama-sama. Dan kita akan melihat dengan Yerusalem baru nanti. Baik Bapak Ibu Saudara, demikian firman Tuhan pada hari ini. Silakan pemain musik, worship leader.